Ngurusin divisi marketing dari sebuah brand besar yang udah punya positioning kuat, mungkin kelihatannya gampang ya. Secara tanpa perlu diapa-apain banget, brandnya aja kayaknya udah nempel tuh di kepala. Tapi, apa iya hal ini dirasain juga sama IKEA Indonesia? There was never been an easier way for us karena dengan membawa nama IKEA yang udah sangat populer di luar, it's adding up more pressure definitely. Eits, sebelum kita terlalu fokus sama IKEA, mungkin enaknya gue kenalin dulu kali ya. Siapa sih sosok yang barusan lo lihat? Oke, let me introduce you to Irfan Syah Kurnia Putra, seorang marketer senior yang saat ini kebetulan sedang berkarir di IKEA. Anyway, dengan pengalamannya yang udah belasan tahun di ranah marketing, mulai dari di agency sampai akhirnya ke client side, gue jamin obrolan kali ini nggak cuma bakal ngasih lo bocoran seputar strategi-strategi marketingnya IKEA, tapi juga berbagai hal lain yang insightful banget. Especially buat kalian para marketers. I think hampir semua aspek di marketing I enjoy it a lot ya, termasuk mengejar target itu juga seru gitu. Dan honestly ada sense of adrenaline yang Adrenalin rush seru-seru gitu ya. gimana. I would say understanding consumer is really important karena banyak juga ngelihat mungkin beberapa brand kayak salah understanding the consumer gitu. Sehingga menyebabkan brand atau produk tersebut fail in the market gitu. Balik lagi, every marketer should understand. Penasaran ya sama lanjutannya? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mendingan lo langsung simak aja deh obrolan lengkap gue bareng Pak Irfan cuma di Marketing Talks kali ini. Tonton videonya sampai habis dan enjoy! Hai, kita ketemu lagi di Marketing Talks dan kali ini gue bakal ngobrol sama satu sosok di balik perjalanan IKEA di Indonesia. Anyway, sebelum gue kenalin orangnya, gue mau ngajak lo flashback dikit kali ya. 10 tahun lalu ketika IKEA pertama kali buka, kita mungkin inget banget sama hype yang muncul di media sosial. Orang-orang pada ngupload foto di lorong IKEA, upload foto pas lagi makan es krim IKEA atau Swedish meatball-nya, dan macem-macem. 10 tahun berselang, hype-nya mungkin emang udah nggak segede itu. Tapi satu yang pasti, IKEA tuh masih survive. Mereka berhasil buka beberapa cabang baru, tetap dicintai, tetap relevan, dan bahkan tetap berhasil jadi top of mind. So, kali ini gue bakal coba ngulik cerita-cerita di balik eksistensi tersebut langsung dari Head of Marketing IKEA Indonesia, Pak Irfan Syah Kurnia Putra. Halo Pak Irfan, apa kabar? Kabar baik, Ca. Terima kasih. Makasih loh Pak, sudah menyediakan waktu. Siap. Dan akhirnya bisa hadir di Marketing Talks. Yap. Anyway, mungkin langsung aku pengen nanya-nanya soal perjalanan karir dulu kali ya Pak, sebelum kita bahas-bahas soal IKEA-nya nih. Kayak Pak Irfan boleh ceritain nggak sih perjalanan karir Pak Irfan dari awal banget, ini udah kayak interview kerja, I know, tapi mungkin bisa cerita sekilas aja kayak pernah di mana aja, terus gimana cerita awal mulanya berkenalan sama ranah marketing? Kalau kenalan dari marketing tuh berarti lumayan lama ya, karena flashback ke zaman kuliah. Dulu aku kuliahnya ekonomi kebetulan di Jogja di Universitas Islam Indonesia. Cuma dulu somehow suka banget belajar tentang, awalnya tuh belajar tentang advertising gitu. Terus karena Jogja itu juga suka di kampus dan kampus yang lain juga suka ada beberapa seminar atau workshop tentang advertising, suka ikutan, terus mulai tertarik sebetulnya, oh tentang advertising seru ya. Contoh-contoh creative advertising di Indonesia ataupun di luar negeri yang keren-keren gitu, yang mind blowing gitu kan kadang-kadang. Dari situ baru kayaknya marketing ini seru banget gitu. Dan memang karena banyak exposure awalnya dari advertising, building the brand, memutuskan waktu itu lulus kuliah pengen kerja di advertising gitu. Dan kejadian waktu itu setelah lulus kerja di salah satu agency, Ogilvy namanya, sempat menghabiskan beberapa waktu di sana, yaitu perkenalan awal banget dengan dunia marketing gitu. Artinya kita kan serving atau helping klien untuk building the brand communication as a whole gitu kan, marketingnya juga gitu. Kebetulan waktu itu menghandle beberapa klien kayak Unilever, terus kemudian beberapa brand lain. Nah di situ
mulai tuh kecintaannya sama marketing. Wah, ini Oke. dunianya memang seru Mm-mm. gitu. Jadi awalnya dari situ, terus kemudian sempat mencoba ke beberapa tempat different advertising agencies, pernah di BBDO Indonesia, terakhir di Dentsu, terus kemudian memutuskan untuk mencoba tantangan lain dengan berpindah ke, ya kita menyebutnya ke client side ya, atau ke principal gitu ya. Oke. Waktu itu ke OLX Indonesia. Oke. 2018 di sana, terus spend couple of years, Mm-mm. terus memutuskan pindah ke Kopi Kenangan Hmm. selama beberapa tahun, terus kemudian pindahlah ke IKEA. Boleh ceritain nggak sih Pak, kan awalnya kan tertariknya sama advertising. Mm-mm. Mungkin itu Mm-mm. satu sub kali ya, ini Betul, correct me if I'm betul. wrong, di bawah marketing. Tapi Betul. kemudian marketing banyak aspek lainnya Betul, yang betul. perlu dipelajari. Ya. Itu gimana tuh akhirnya Pak Irfan, ya udah mengajak diri sendiri untuk mempelajari semua itu? Apakah ada yang disuka banget, ada yang kemudian nggak disuka banget? Iya, jadi memang advertising atau mungkin kategorinya sebagai salah satunya adalah brand building itu salah satu pilar ya mungkin dalam overall marketing gitu. Dan memang kalau ngomongin marketing as a whole luas banget dan biasanya kita melihat tergantung kategori industrinya gitu kan. Oh, oke. Kalau misalnya di industri yang contohnya very focus di retail atau consumer goods, ada juga ngomongin tentang trade marketing. Itu gimana kita ensuring bahwa semua visibility, semua komunikasi di level store, di level retail itu terjadi dengan baik. Gimana caranya kita mempursue customer untuk membeli produk kita di level retail, itu ranahnya trade marketing gitu ya. Ada juga mungkin di beberapa industri yang sifatnya online to online gitu ya, kayak pengalaman sebelumnya saya di OLX, mungkin akan sangat heavy di digital marketing gitu. Ya. Karena memang experience customer-nya online to online ya maupun juga online to offline gitu kan. Jadi pilar-pilarnya berbeda-beda tergantung beberapa different kategori, different needs lah ya. Tapi memang salah satu yang sepertinya wajib ada itu adalah brand building gitu. Kita nggak bisa ini bahwa memang brand itu salah satu yang membuat sebuah produk menjadi punya added value dan berbeda dari yang lain gitu. Value apa yang ada di brand itu, dan banyak banget orang memutuskan membeli sebuah produk not because of the product, not because of the price, not because of mungkin lebih gampang didapat, but because of the brand. In my opinion, I believe orang actually loyal to the brand, not to the product. Jadi pelajaran yang aku dapetin selama working di advertising agency, di brand agency adalah the importance of brand. Walaupun again, brand is just one out of sekian-sekian gitu ya, but I think sebagai seorang marketer dan mungkin semua orang marketer di luar sana juga paham lah ya pentingnya brand itu. It's a very crucial gitu, karena itu menjadi jembatan connecting our companies or organization dengan consumers gitu. Memang toolsnya adalah barang, tapi di mindnya consumer is all about brand. Oke, apakah brand building ini kemudian jadi salah satu ranah atau pilar dalam marketing yang kemudian bikin Pak Irfan enjoy sehingga betah di sini? Overall, aku menikmati semua proses di marketing ya. Even the stress, the stress of mengejar target gitu ya. Again, marketing itu it's a very dynamic. Banyak hal banget yang kita harus perhatikan gitu ya. Banyak hal banget yang harus kita pahami dan pelajari. I think hampir semua aspek di marketing I enjoy it a lot ya. Termasuk mengejar target itu juga seru gitu. Dan honestly ada sense of adrenaline yang adrenaline rush seru-seru gitu gimana. Nah itu yang ya secara personal itu juga bikin kita lebih seru lah ya. Karena gini, karena especially for me gitu ya, marketing kita tuh at every end of the day tuh kayak mikir besok gue harus ngapain ya. Itu selalu menjadi topik pemikiran setiap misalnya sore pulang kantor gitu. Oke, besok apa yang gue harus lakukan? Apa yang kira-kira brand ini harus lakukan supaya we do better than yesterday gitu. Jadi that's the mindset yang I always build lah. Oke, mungkin sebelum aku ngulik-ngulik lebih jauh soal IKEA, penasarannya sama alasan Pak Irfan join ke IKEA dulu kali ya. Kayak Ya. kayak gimana, dan ya udah deh, ayo
kita lakukan? Oke. Sejujurnya dulu zaman kuliah belajar banyak banget tentang IKEA karena dulu kuliah ekonomi salah satu topik mata kuliahnya adalah tentang manajemen leadership gitu. Oh, oke. Ya founder kita Ingvar Kamprad orang yang sangat populer di bidang manajemen, especially leadership lah dengan founding the IKEA brand. Dan kita juga dulu banyak belajar tentang value-value leadership yang diajari oleh beliau gitu. Dan dulu juga sempat keinginan, oh kayaknya seru juga ya bekerja di IKEA satu saat. Dan memang akhirnya itu kayak wish come true. Dream comes true gitu ya, oke. Dan itu satu, terus kedua kita juga mencoba mempelajari dari sisi values yang kita bangun di IKEA gitu ya. Banyak banget beberapa value yang membuatku tertarik banget untuk gabung di IKEA ya, salah satunya togetherness. Kita selalu punya spirit of renew and improve. Jadi even out of the limited situation, limited source, kita harus be able to improve ourselves, improve the performance, apa yang bisa di-renew from our previous process. Itu values-values gitu yang sebagai marketer ini fit actually to my passion. Balik ke soal prinsip dasar marketing mungkin atau konsep 4P dalam marketing. Oke. Nah, bagaimana kemudian effort yang sudah dilakukan IKEA selama ini, strategi-strateginya berkaitan sama 4P itu, bagaimana Pak Irfan menilainya dan mungkin ada yang bisa di-share soal itu? Ya, tentu ada beberapa kaedah yang mungkin sejalan dengan 4P, mungkin ada juga yang sedikit kita adjust ya, karena IKEA juga di Indonesia mengadopt konsep yang ada di global, gitu kan. Terutama misalnya kita membahas poin pertama tentang place, gitu kan. Ini kan bagaimana sebuah brand, sebuah produk mendekatkan diri ke konsumen. It's all about proximity, it's all about availability gitu. Salah satu konsepnya IKEA dalam membangun store itu memang sebetulnya agak minggir dari tengah kota gitu. Tapi that is because kita, karena retail experience kita kan berbeda, we need a bigger space gitu kan, supaya orang datang tuh benar-benar feel the experience of IKEA gitu kan. Mereka mencari inspirasi dan itu sesuatu yang agak sulit memang kalau kita terlalu going into center of the city gitu. Itu satu. Terus kemudian kalau ngomongin tentang promotion, tentu itu relate juga dengan komunikasi campaign kita ataupun memang promotion yang sifatnya discount. Itu sesuatu yang kita continuously lakukan dan kita juga selalu punya tematik campaign yang berbeda dalam setiap waktu tergantung dari range of products yang kita mau fokuskan dalam tahun tersebut misalnya. Jadi in terms of promotion ya definitely it's something yang kita selalu lakukan lah ya. Terus kemudian in terms of price, di IKEA kita punya konsep yang kita sebut sebagai democratic design. Jadi dalam setiap pengembangan produknya, prinsip dari democratic design ini menjadi foundation lah ya. Nah, democratic design ini mengedepankan quality. Ya tentu quality-nya kita sangat-sangat kita jaga, function-nya, fungsi ya, terus kemudian form-nya secara desain, secara bentuk, sustainability, karena kita juga punya prinsip dan values untuk lebih sustainable whenever kita develop the product ataupun mungkin dari sisi how this organization operates. Dan yang terakhir adalah affordability. Jadi kita really put a serious effort on understanding the affordability gitu. That's why mungkin kita nggak pernah menyebut produk kita murah, ya. Tapi kita percaya produk kita tuh affordable. Gitu. Karena beberapa artikel kita punya price ladder yang berbeda gitu. Jadi misalnya bed frames gitu ya, kasur gitu, itu punya tier harga yang berbeda yang based on the level of affordability of our consumer. Gitu. Jadi benar-benar yang kita kedepankan adalah itu, dan memang kita juga tidak mau berkompetisi di situ ya, murah-murahan harga gitu ya, dan eventually akan risk the quality gitu. Itu something yang kita avoid lah. Jadi yang kita benar-benar
push ke customer adalah that affordability, tapi actually you have additional values other than that kan. Ada quality yang kita jaga, design yang very aesthetic, very Scandinavian, dan beberapa juga kita adapt to local design relevance, bentuknya, fungsinya, dan yang terakhir yaitu sustainability dan affordability. Jadi gimana sebuah produk itu dikembangkan dengan menerapkan 5 pilar, function, form, dan beberapa poin lainnya gitu ya, sehingga ada persepsi bahwa IKEA memang mempunyai price structure yang agak berbeda gitu, dan itu ya memang kita akui gitu, itu one of our challenge di Indonesian market gitu. Tapi again dengan value yang kita offer, kita confidence. Oke, berarti 5 pilar itu Betul. tadi ya Pak. Oke. Mungkin aku mau masuk soal promotion sama soal campaign kali. Tadi kalau nggak salah Pak Irfan sempat mention campaign-nya tuh akan berkala, ada yang baru terus, campaign baru setiap waktunya. Nah itu biasanya campaign baru ini munculnya setiap kapan aja Pak? Kayak momen-momen ada campaign baru tuh kalau IKEA bikinnya pas kapan aja? Jadi kita ada campaign yang sifatnya tematik ya, kita menyebutnya commercial year campaign. Itu memang secara periode, karena kita juga mengikuti agenda dari global, itu biasanya berlangsungnya dari Q3 ke Q3 gitu. Jadi commercial year kita itu bukan mulai dari Januari ke Desember, tapi dari Q3 ke Q3. Itu as a big agenda gitu. Which kita kemarin baru launch sekitar 2 minggu lalu, dengan fokus produk lebih banyak ngomongin complete sleep solutions. Jadi the essence of complete sleep solution itu bukan hanya tentang kasur dan tempat tidurnya, tapi di ambience surrounded itu juga penting. Sehingga 2 minggu lalu kita baru launch dengan tema bangun lelapmu. Ya kita push beberapa material campaign, kita punya TV commercial, kita punya placement di beberapa auto home media, di digital definitely, kita punya beberapa events upcoming juga. Jadi itu yang big agenda. Tapi on a seasonal, on a tactical basis, kita selalu adapt on a local relevance. Misalnya Ramadan, kita selalu bikin activities. 17-an, kita selalu bikin activities. Even our IKEA anniversaries, kita selalu bikin activities. Chinese New Year, Imlek, dan beberapa agenda-agenda yang relevan di Indonesia itu kita selalu bikin sesuatu lah, ibaratnya gitu. Berarti ada yang big agendanya, yang align with the global strategy, sama ada yang local relevance campaign. Betul. Menarik. Nah, kalau misalnya soal promotion, especially soal diskon, Pak. Tadi kan compete atau mau compete-nya bukan cuma murah-murahan, tapi pasti ada diskon juga dong, gitu ya. Pasti. Nah, mungkin yang nonton ini ada yang konsumen IKEA juga, atau brand lain pengen ngintip rahasia gitu ya. Ini kalau IKEA ngadain diskonnya pas kapan aja tuh, Pak? Dan adakah strategi-strategi khusus? Karena nggak mungkin langsung banting harga ya, atau pernah tuh? Kita selalu percaya dalam memberikan diskon itu adalah lebih ke arah best value yang diberikan ke konsumennya. Jadi secara umum kita nggak pernah punya misalnya setiap periode kapan selalu sale gitu. Tapi memang kita punya dalam 1 tahun itu ada periode diskon, periode sales yang memang kita push based on business needs aja gitu sih sebetulnya. Lebih ke situ dan ensuring bahwa untuk a certain product consumer get the best values juga. Considerationnya lebih ke situ sih. Pak, enough soal promotion, campaign. Saya mau masuk soal ini nih, makanan. Jadi kalau yang saya cari tahu, IKEA ini kan udah lama banget ya dari yang versi globalnya mengadakan restoran, menu makanan itu udah lama dari 1960-an. Nah, dan itu dibawa juga ke Indonesia, ada dan dinikmati. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana Pak Irfan menilai strategi ini dari sudut pandang
marketing gitu ya, Mm-mm. dan objektifnya terhadap yaitu sales ke core produknya. Ini tuh strategi yang seperti apa sih, signifikankah resultnya, Mm-mm. esensialkah, atau ya kebetulan aja nih bagus dan support. Lalu berikutnya, ini tuh cocok diimplementasikan oleh retail lain nggak ya? Gitu. Oke. Em, kita tahu ya Indonesia ini negara foodies. Iya sih. Orang suka banget kulineran dan memang kalau kita ngelihat konsumsi sosial media kita, itu kan mostly isinya kalau nggak tentang foods, tentang Iya. liburan, tentang produk-produk skincare maybe, produk-produk yang at their homes. Special for F&B banyak banget ya konsumen Lifestyle lah ya. konsumen sosial medianya tuh, that is how the landscape is consumed gitu. F&B itu ya kita temukan dengan gampang di sosial media. Buat kami keberadaan restoran, terus kemudian Swedish Cafe, terus kemudian food marketnya itu juga jadi bagian penting dari the whole retail konsepnya gitu. Jadi secara umum adalah bisa dibilang IKEA store itu tidak bisa ada tanpa restoran. Restoran itu juga tidak bisa ada tanpa IKEA store as a whole. That's basically the concept. Dan memang kita lihat pertumbuhan dari kategori F&B yang ada di kita, restoran kita tuh very much positif gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi bikin promotion. Dan kita juga sering melakukan cross promotion ya. Kita juga sempat jalan kemarin Eat Your Discount namanya. Jadi kalau kita makan di IKEA to a certain amount dapat voucher untuk membeli barang home furnishing. Jadi it's a very strong ecosystem dengan home furnishing dengan F&B kita. Pertanyaan kedua, apakah ini cocok untuk di-apply di retail lain? Belum tentu, karena tergantung retailnya apa gitu ya. Karena banyak juga mungkin kayak contohnya retail fashion ya, bahkan kita mau masuk aja bawa minuman nggak boleh gitu kan. Nah, banyak brand yang seperti itu. Artinya ya mungkin kalau kita menempelkan retail itu dengan F&B, probably not fit gitu. Tapi strategi ini juga sudah banyak diadopsi retailer lain dan tampaknya juga sukses gitu. Jadi kalau kita sendiri kita believe in that ecosystem bahwa bisa jadi customer F&B IKEA terus kemudian mereka datang ke home furnishing, atau orang yang mau beli home furnishing produk habis jalan keliling capek habis itu pengen makan, dan it's a very strong ecosystem. Wow, iya sih, aku relate banget itu. Ke IKEA dulu niatnya cuma nyobain es krim, taunya jadi muterin 2 lantai di Alam Sutra. Nah, itu dia. Terus jajan lagi. Aduh. Pak, kalau misalnya soal media sosial nih, jadi balik lagi sedikit ya soal promotion. Satu hal yang bikin saya penasaran itu adalah kalau ngeliatin postingannya di Instagram khususnya. Ya. Lebih banyak yang hard selling, jadi kayak langsung menampilkan produk, langsung menampilkan rilisan baru, instead of tips mempercantik gitu kan, yang lebih soft selling. Yeah. Itu ada pertimbangannya sendiri nggak sih Pak? Dan ternyata engagementnya tetap rame-rame aja. Mungkin ada trik yang bisa dibagikan supaya bisa hard selling sekaligus tetap bisa menjaga engagement di ranah itu. Sebetulnya sekarang kita udah lebih membalance lah ya. Kita melihat komposisi itu tadi, tren perubahan konsumsi orang terhadap konten-konten sosial media itu udah berubah gitu sekarang. Banyak brand yang juga coba masuk dengan menampilkan sebuah konten yang mungkin sama sekali nggak menampilkan produknya gitu kan. Di brand luar juga banyak yang seperti itu gitu kan. Artinya bagaimanapun kita as a brand yang pengen build relevance, pengen engage dengan customer juga harus adapt to that trend gitu. Nah, kalau yang ngomongin tentang konten-konten yang tentang hard sale, sebetulnya mungkin fokusnya adalah kita pengen menunjukkan atau memberikan edukasi ke konsumen produk-produk kita tuh fungsinya seperti apa. Terus kemudian how does it look in your room for example. Gimana ini bisa fit in dengan space yang mungkin terbatas, atau mungkin ada beberapa hidden function yang sebelumnya nggak pernah orang tahu, lebih fokusnya ke situ. Jadi seperti yang aku mention sebelumnya,
bahwa message tentang democratic design tuh kita harus benar-benar tunjukin ke konsumen. Karena kita pengen dilihat sebagai produk yang punya value kan, yaitu that is IKEA way gitu. Kita mencoba meng-highlight walaupun kita kan nggak pernah ayo beli produk ini sekarang gitu, that is not how we do it gitu kan. Tapi benar-benar ini loh produknya in terms of desainnya, gimana ini fit into your rooms, ini fungsinya, gimana mungkin produk ini bagus di foto, etc. Jadi memang fokusnya di situ. Tapi di other way around kita juga mencoba membuat konten yang ya adapting to the trend gitu kan. Apakah misalnya makan es krim berdua bareng couples gitu kan, dengan sound yang mungkin agak-agak romantic songs gitu kan. Jadi I think as a brand we need to adapt also to that. Oke. Masuk soal ini kali ya Pak, kolaborasi. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana IKEA itu memandang strategi kolaborasi dan apakah strategi kolaborasi ini jadi salah satu sesuatu yang rutin wajib di IKEA atau ya udah kita lihat tren aja atau lihat kebutuhannya dulu aja. Seperti apa sih IKEA ini melihat pentingnya strategi kolaborasi? Karena cukup sering tuh kalau saya nggak salah. Iya, jadi kita melihat strategi itu, kolaborasi itu sebagai sesuatu yang bisa mainly adalah elevating the brands lah ya. Karena kita juga perlu mempertimbangkan kita berkolaborasi dengan siapa gitu. Secara global juga itu ada di salah satu strategi mereka, cuman memang untuk sekarang itu lebih banyak satu drive-nya dari luar, walaupun kita juga tidak menutup kemungkinan untuk do the local collaboration. Tapi from the brand perspective itu help our brand elevating even more. Dan kita kan juga bagaimanapun nggak bisa as a brand terus-menerus berdiri sendiri ya. Kita juga harus build relevance dengan sesuatu apa sih what's in the market, konsumen kita sekarang lagi hype-nya ngapain sih, dan itu kan juga kita harus peka juga sama yang seperti itu kan. Jadi collaboration is something that we really open, cuman memang ada beberapa pertimbangan yang perlu kita consider lah, knowing our principles, our brand guideline yang tetap harus kita kedepankan. Oke. Mungkin nyambung juga ke global kali ya, kan dari tadi udah beberapa kali di-mention soal campaign mengacu ke strategi global. Lalu soal kolaborasi juga. Nah, tapi ada nggak sih Pak penyesuaian-penyesuaian atau justru perbedaan gitu yang benar-benar di-customize atau diubah dari prinsip-prinsip globalnya atau aturan-aturan globalnya ketika IKEA masuk ke Indonesia? Banyak banget. Mungkin contoh. Jadi kalau ngomongin solution, produk, tentu banyak banget solution yang kita sesuaikan dengan local relevance. Oke, yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita ke IKEA kan pasti banyak banget nih room set seperti ini gitu ya. Room set di setiap toko IKEA tuh pasti berbeda-beda karena tergantung store itu ada di market mana, primary market area yang kita sebut, dan begitu juga dengan campaign marketing ya. Sebetulnya tidak ada direction dari global market untuk itu, jadi kita juga punya kebebasan untuk develop our own campaign, walaupun solusi produknya itu sudah dari global, tapi we adjust based on local relevance. Kemarin we just launch our TV commercial yang kita membahas tentang kita di Indonesia ini kan kalau misalnya tidur itu sangat kuat erotannya dengan lullaby song ya. Kebetulan kayak misal lagu kayak Nina Bobo gitu kan sangat kuat di Indonesia. Itu kemarin kita juga mendevelop the story based on that lullaby song yang sangat relevan untuk Indonesia market. Gitu. Jadi insight-nya kita sesuaikan dengan Indonesia, trennya apa itu we completely build based on local relevance. I see. Berarti keywordnya di sini adalah local relevance ya Pak? Yes, pasti. Oke. Pak, ini kan tadi juga saya udah mention di awal gitu ya, kalau IKEA tuh sudah hadir di sini 10 tahunan? Ya, betul. Ya, 10 tahunan.
di era yang challenging banget untuk Mm-mm. retail ya, apalagi produknya IKEA ini kan cukup niche ya, Mm-mm. home furnishing gitu. Mm-mm. Gimana sih Pak kemudian caranya supaya tetap relevan, Mm-mm. bisa adaptasi, bisa Mm-mm. tetap ada di hati konsumen yang Mm-mm. hari ini bisa konsumen produk ini, besok udah pindah ke Ya. lain hati gitu ya? Ya, tentu challenge terbesarnya mengedukasi tentang solusi-solusi yang kita tawarkan ya. Oh yang tadi ya. Karena mungkin belum semua orang yang kita temukan adalah belum semua orang punya pemahaman atau kebutuhan solusi home furnishing yang sama. Dan yang kedua adalah bagaimanapun produk kita home furnishing itu mungkin beberapa orang menganggapnya mungkin masih secondary atau bahkan mungkin masih tersier ya, bukan sesuatu yang dianggap primary lah buat mereka. Artinya masih ada kebutuhan lain yang mereka lebih prioritaskan. Tapi aside from that adalah bagaimana IKEA selama 10 tahun itu menjawab kebutuhan itu, dan kita tuh sangat ingin, sebetulnya prinsipnya kita sangat ingin menjadi bagian kehidupan konsumen selama bertahun-tahun gitu. Yang pasti satu, kita harus continuously making our brand relevant to the market gitu. Mungkin 10 tahun lalu marketnya sudah berbeda dengan sekarang gitu kan. Mungkin 10 tahun lalu ketika buka mereka, let's say new families, artinya sekarang mereka mungkin udah living with children gitu kan. Gimana kuncinya adalah gimana membuat brand kita stay relevant gitu. Artinya across market dan generation itu harus relevan, yang ditranslatekan ke dalam bentuk solusi-solusi yang relevan ke market itu gitu. Jadi secara umum kita membagi market kita dalam 3 grup. Satu, konsumen yang tinggal sendiri gitu ya, mungkin apakah mereka tipenya tinggal di apartemen atau mungkin tinggalnya di kos-kosan gitu ya. Terus yang kedua adalah living with couples, orang yang tinggalnya berdua gitu, mungkin new families. Yang ketiga adalah mereka yang dikategorisasikan living with children, jadi mereka udah a bigger size of family. Itu 3 itu selalu ada di bagian solusi-solusi produk kita, selalu menjawab kebutuhan, produk-produk kita selalu menjawab kebutuhan solusi 3 market group itu gitu. Jadi kita harus membuat produk-produk kita relevan dengan kebutuhan mereka. Kita juga selalu meng-adjust layout store kita secara periodik, depends on the market, depends on apa sih yang lagi trennya in the market sekarang. And at the same time secara brand kita juga actively engaging lah. Konten-konten sosial media kita bikin activation, bikin gimmick, bikin kontes. Secara offline kita juga rajin bikin events, bikin workshop, bikin talk show dengan konsumen kita. Jadi kuncinya memang we have to stay relevant gitu, baik secara brand maupun solusi yang kita offer. Dan di tailor juga ke local relevance tadi juga. Agree. Ya Pak ya? Betul Okay. Betul banget. Kalau eksperimen baru sih aku belum pernah coba ngerakit sendiri. Cuman kalau dari IKEA itu aku sukanya makanan, satu kantinnya kan, terus kayak barang-barangnya itu ada-ada aja tuh loh idenya Mbak, bisa buat dibuat apa gitu, buat DIY kayak gitu kan. Kalau kita lebih ke makanannya sih, kita sering datang ke IKEA untuk makan gitu. Kalau menurut aku dari kualitas sih, menurut aku sebagai kayak nanti untuk aku masih muda nanti untuk punya rumah sendiri, aku bakal milih brand IKEA untuk furniture rumahku gitu. Kualitasnya oke banget. Ya aku pribadi juga sama, dari kecil malah udah pakai IKEA dulu. Keluarga juga kebanyakan barang-barang di rumah, tempat tidur, apapun itu rata-rata IKEA. Gitu. Udah barang kepercayaan kita sih dari aku kecil gitu. Satu dari segi harga dia affordable, yang kedua itu dia barang-barangnya lumayan hype lah di kalangan kita yang suka estetik gitu kan. Dan kuat sih Mbak, menurut saya kalau dari segi-segi ini.
apa yang kayak piring gitu, terus lemari itu lumayan lah. Oke, Pak, saya penasaran satu hal deh. Mm-mm. IKEA ini kan ketika masuk ke Indonesia brandingnya tuh udah bagus banget ya. Mm-mm. Ini mungkin jadi mundur dikit ke bahasan Mm-mm. soal brand building tuh. Mm-mm. Yang mau saya tanyain adalah ini tuh jadi bikin perjalanan IKEA di Indonesia lebih mudah kah dengan adanya brand yang sudah eksis, Mm-mm. kesan yang sudah eksis, Mm-mm. atau ya ada challenge-challenge lain yang justru membuat lebih pressured gitu. Ya kita harus bikin ini gimana lagi ya misalnya gitu. Mm-mm. There was never been an easier way for us karena dengan membawa nama IKEA yang udah sangat populer di luar, it's adding up more pressure definitely. Ada level ekspektasi yang sangat tinggi dari konsumen itu kan tentang produk kita, tentang solusi-solusi yang kita tawarkan. Jadi definitely it's not easy at all. Ya di satu sisi itu membantu awareness yang tinggi, tapi kan mungkin buat kami orang tahu IKEA is satu hal, tapi gimana caranya? Oke, IKEA mereka tahu apa yang kami tawarkan, mereka paham apa values yang kita berikan. Itu it's another thing kan, yang itu harus throughout the time yang harus kita continuously educating kan gitu. Ya mereka tahu IKEA, tapi kalau mereka eventually nggak datang ke store, nggak believe sama solusi kita ya, dan nggak ada sia-sia kan. Pak, kita bahas personal lagi ya. Boleh. Karirnya Pak Irfan ini kan industrinya lumayan beragam juga ya, dari agency, terus pernah yang fully di online, Iya. sekarang di retail. Ada cerita nggak Pak, satu dua menarik mungkin ketika transisi barangkali, atau ketika harus menghadapi tren yang berubah-ubah, atau menghadapi landscape marketing yang kita tahu lah dulu mungkin kita cuma kenal SEO, sekarang harus belajar AI misalnya. Betul. Nah, ada cerita-cerita yang bisa di-share nggak Pak seputar dinamika itu? I think that is the beauty of marketing, and that is also the perks of being marketer ya. Karena kita di-push, dituntut, and at the same time untuk always keep an eye what happens di luaran sana gitu kan. Makanya aku selalu tekankan ke tim juga, dan di beberapa kesempatan di sharing session adalah you really have to understand one, what happened in the competition. You really have to understand what happened in your consumer. Yang ketiga adalah you should understand the category gitu, karena nggak selamanya kita innovate the new way. Kita bisa lihat dari success story of other categories, other companies, then we adapt to our practice gitu. Ya itu satu. Jadi because of that the dynamics, kita memaksa diri kita untuk selalu catch up. Yang kedua adalah mungkin contoh menarik ya, karena waktu itu juga pas COVID, kebetulan aku di OLX itu ya pandemi it's a global problem lah. Everything's literally shuts down gitu kan. Orang konsumen juga nggak kemana-mana di rumah. Tapi waktu itu kita punya tuntutan untuk do the rebranding, karena rebranding waktu itu sudah direncanakan sebelum COVID, dan COVID terjadi, sempat kita tunda, dan finally dengan confidence, dengan mencoba untuk see the problem menjadi opportunity, twisting the problem opportunity, itu akhirnya kita insist untuk do the relaunch even in the middle of the COVID gitu. Dan turns out it was a very successful campaign, dan can help the company to be resilient throughout the COVID gitu. Itu salah satu cerita menarik yang ya di mana industri ketika COVID lebih banyak silence gitu kan, lebih banyak tone down. Tapi kita waktu itu chose to be, I think we can turn the crisis into opportunities gitu. Dan we do the relaunch, dan platform kita memang
allowing people to sell their cars in a very instant way. Karena mungkin ketika COVID orang banyak butuh fresh cash gitu kan, they can sell their cars very immediate. Sehingga ketika COVID yang tadinya crisis for us, it's a big opportunities gitu. Itu salah satu highlight yang I will remember all of the times, karena itu ya buat kita itu semua completely new normal kan, karena working from home, nggak bisa kemana-mana. Mungkin the first time in our life kita regularly and quite massive using platform video streaming, video conference, video meeting, itu kan sesuatu yang kita wow, so crazy at that time ya. Terus yang ketiga mungkin tentu karena I came from a background di mana changes sesuatu yang constant di startup gitu ya, di OLX, di Kopi Kenangan, karena mereka mungkin lebih ke startup base, terus jump into IKEA yang lebih subtle, everything was properly planned lah, itu juga quite adapting moments-nya ya. I need to push myself bahwa I need to adapt even better in this place. Tapi apa yang Pak Irfan lakukan di setiap masa pergantian itu Pak? Ngobrolnya berapa lama? Ya definitely yang pertama adalah getting insight from everyone di companies itulah. Apa sih yang mereka merasakan selama di IKEA? Dan yang paling penting adalah ekspektasi dari beberapa departemen terhadap marketing gitu kan, karena kan marketing ini somehow serving different stakeholders kan. Itu kan kita serving food department promoting their products, kita serving home furnishing department selling their products gitu kan, kita serving other departments gitu. It's important for us to have that understanding, apa sih ekspektasi mereka terhadap marketing gitu. Apa sih yang mereka mau ketika mereka punya a certain concern, certain challenges, dan how we can as a marketing can help to solve the problems. Jadi getting that insight, having the same understanding is very important when you came into a new environment. Karena bagaimanapun marketing ini berhubungannya sama banyak banget ya Pak, even sama finance kali ya. Pasti gitu kan. Ekspektasinya finance tentu berbeda lagi karena they always see marketing as a spender gitu. Padahal kita marketing, especially brand, we invest the brand. Jadi if we consider that as an investment, then the return might not come as fast as they expect kan. Namanya juga investment, butuh waktu gitu. Jadi all those expectation from different stakeholders it's an important as a marketing leader untuk understand and adapt with that. Oke, Pak, berkaitan sama itu boleh dong bagi sedikit bocoran nih bagaimana sih cara menjadi leaders dan leader yang baik, bagaimana menjadi seorang communicator yang baik gitu ke divisi-divisi lain, karena marketer kan berhubungan lintas divisi dan Pak Irfan tadi juga sempat mention foundernya IKEA gitu ya soal leadership-nya. Nah, ada yang bisa dibagikan kah Pak soal itu? Personally, I don't have a specific formula, but I would say I'm practicing an agile leadership style lah ya. Ini lebih gimana our ability to lead itu juga perlu di-adjust based on satu, capability team kita, capacity-nya mereka, the stress that they're facing, karakter orang-orangnya seperti apa. Itu as a leader we have to be able to adjust based on that. Itu karena from one organization to different organization is completely different. My experience in my previous company itu timnya completely different dengan apa yang ada sekarang gitu. Dan that agile leadership helps you to build the transition even better gitu. My first 2 weeks I can say di IKEA was nothing but speaking to a lot of people gitu. I speak one-on-one to my teams. I speak one-on-one to different
stakeholders in the companies, just to get the understanding. IKEA way itu seperti apa sih, living the IKEA values itu seperti apa, what is their expectation, especially to my team, what is your problem, apa sih yang selama ini menjadi challenges for you to do better, to achieve the goals. Is the KPI clear enough for you? Do you feel what you do is important to the company? Karena banyak juga akhirnya orang tuh bekerja merasa ya udah I just do your job without understanding the impact they gave to the companies. Itu it's very important, bahwa yang aku tekankan setiap orang di marketing, even maybe at the lowest level, that your job is important. You do make an impact to the overall goals. Jadi you should be proud of what you do, and therefore you need to push yourself to the better gitu. Jadi the prinsip agile leadership tuh di situ gitu. Jadi benar-benar kita memahami every individual is different gitu. Apalagi di timku juga banyak yang Gen Z ya, which surprisingly mereka was fun, very, intinya buat mereka tuh as long as mereka dikasih clear goals-nya apa, challenge-nya apa, dan I gave them a bit of independence of kamu melakukannya seperti apa, as long as you do it right, then achieving the goals you can do. Ya walaupun memang ada beberapa yang perlu kita watch out gitu kan, dari segi misalnya katanya Gen Z itu moody segala macam, it's very something normal, but I think the encouragement to them, clarity of apa yang kita lakukan is really important. Dan sama-sama set expectation juga kali ya, jadi bukan ekspektasi antar divisi yang disamain, tapi antar tim membernya. Betul kali. Gaya kepemimpinan yang kita rasakan tentunya beliau sangatlah positif, dan beliau juga mempercayakan timnya untuk melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan ekspertisnya masing-masing, sehingga mendelegasikan kepada tim, baik seluruh tim yang ada di dalam marketing function, sehingga kita menjalankannya juga lebih mudah gitu. Balik lagi karena directionnya sangat jelas dan kita dikasih kepercayaan, tapi juga tetap dibimbing gitu. Irfan juga sangat terbuka kalau kita butuh advice atau masukan, sehingga kita juga merasakan bahwa kepemimpinan yang Irfan berikan kepada function kami itu memberikan kontribusi yang baik juga untuk kita semua lebih bertumbuh lagi. Pak, mungkin masuk ke pertanyaan terakhir, tapi agak kompleks ya pertanyaannya. Sebagai sosok dulu, sosok Pak Irfan ini dengan pengalaman yang udah banyak. Kemudian sekarang saat ini kerjanya di retail, di IKEA yang juga secara brand, positioning, dan strategi itu juga udah well planned, well established gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana Pak Irfan kemudian menilai marketer di luar sana, or generally brandnya kali ya. Ada nggak sih hal-hal yang kayaknya mereka keliru deh, atau mereka kurang oke deh, yang kemudian bisa dikasih saran nih sama Pak Irfan berdasarkan pengalaman tadi. Apalagi konteksnya ya, consumer behavior kan selalu berubah, dinamis. Sekarang jadi pada SJW semua, pada sustainable mindful consumption semua gitu ya. Dan tren ke depan juga pasti akan semakin berubah gitu dengan AI is coming and stuff. Lantas apa nih yang kemudian Pak Irfan mau kasih tahu ke mereka? Bagaimana mereka memperbaiki atau improve di kerja-kerja marketingnya, especially menghadapi perubahan consumers dan perubahan tren di masa mendatang? I would say understanding consumer is really important, karena banyak juga ngelihat mungkin beberapa brand kayak salah understanding the consumer gitu. Jadi apa yang the key insight, it's not what they portray in their communication gitu, sehingga menyebabkan brand atau produk tersebut fail in the market gitu. They are unable to see the trend apa yang on a daily basis konsumen konsumsikan, customer konsumsi gitu kan.
Balik lagi, every marketer should understand 3 hal itu yang kayak mandatory lah buat mereka untuk keep on watching ya, customers, karena mereka rapidly changing. Customer itu juga berubah karena banyak hal, faktor eksternal, faktor makroekonomi, faktor mikro, sebab dari pemilu membuat mereka menahan spending. Itu kan something yang we have to adapt kan. Oh, konsumen sekarang ketika masa-masa menahan spending mungkin karena pemilu gitu ya, dan apa yang harus kita lakukan, itu kan perlu sesuatu yang kita pahami kan. Kemarin juga kita baru mendapat report dan itu cukup banyak di cover oleh berita, penurunan kelas menengah gitu. Kelas menengah di Indonesia sekarang turun, itu kan mau nggak mau akan impact in the way they're spending. Awal tahun juga sempat kita dapat reports, aku baca bahwa actually orang yang ke mall itu jumlahnya makin banyak tapi they spend less. Jadi mereka ke mall tapi ya buat jalan-jalan gitu, nggak spending gitu. Itu kan sesuatu yang kita harus harus capture gitu. Kita harus lihat the changing of the behavior gitu all the time. Terus yang kedua tentu competition, karena bagaimanapun we are not the only player here gitu kan. Kita harus looking at how the competition adopt mereka, strategi mereka dalam do the promotion, do the campaign, barang-barang apa yang mereka, solusi apa yang mereka tampilkan, mereka jual, itu kita we really have to understand gitu. Karena if our competitor is our biggest in the market, then we really need to look at to them kan. Yang ketiga adalah kategori ya. Kategori mungkin secara keseluruhan bisa di home furnishing atau di retail. Konsep apa sih yang lagi tren di retail gitu. Bisa jadi ngomongin AI. Dulu sempat tren di beberapa fashion retailer, orang bisa nyobain produk tanpa nyobain produk, pakai layar, hanya tinggal swipe aja. It's all the retail experience yang kita perlu tahu juga gitu. Karena ada beberapa juga di luaran sana yang wah keren ya, tapi mungkin di Indonesia karena teknologi atau infrastrukturnya belum siap, then we are unable to adapt it yet gitu. Tapi something that we have to watch lah. Intinya sih mungkin 3 hal itu yang I will give a suggestion to marketer to always keep an eye to what happen. Oke, customer, competition, Kategori. Wah, kayaknya what a fruitful discussion with Thank you, you. Pak Irfan. Sama-sama Mbak Ica. Sekali lagi, thank you so much buat semua insight-nya yang udah Siap. di-share ke kita di Marketin. Mungkin saya cuma bisa bilang good luck buat IKEA, Thank buat you. perjalanan Pak Irfan juga, Thank you. perjalanan karir. Kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Siap ditunggu kedatangannya di IKEA. Oke, Pak, kita salaman dulu, Pak. Terima kasih Mbak Ica. Thank you sekali lagi. Sama-sama, terima kasih semua. Anyway, guys, sekian dulu sesi Market and Talks kali ini. Thank you for watching and see you next time. Bye.